diberikan oleh Tuhan kemenangan dan keselamatan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, kabarku keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, jawabanku keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, jawabanku keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, jawabanku keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, 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 haleluya. Pada siang hari ini kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan yang mengangkat setiap kita, Dia memberikan janji kemenangan bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Karena Engkau yang menjadikan setiap kami berharga ya Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan dari setiap kami ya Tuhan pada siang hari ini. Kami sungguh Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau yang menyatakan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan dapat hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami Tuhan, Kau yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Dan Kau juga Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom.
Kurang keras saudara-saudaranya. Shalom saudara, shalom, amin. Saudara, siang hari ini kita akan membahas sebuah firman Tuhan yang bertemakan The Journey into Eternity. Artinya perjalanan menuju kekekalan. Nah, kalau kita lihat saudara dalam firman Tuhan itu berkata bahwa kehidupan yang kita miliki di bumi ini hanyalah sementara. Dan setelah itu saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita ini akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Untuk setiap orang yang menerima Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memiliki waktu atau kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita siang hari ini akan melihat firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Yohanes yang ke-14. Yohanes ke-14 ini berbicara mengenai janji Tuhan dan cara bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan yang bersifat kekal tersebut. Kalau saya baca di saudara di sini di ayat 1 sampai dengan ke-4 berfirman seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ini, dari ayat 1 sampai 3 ini berbicara mengenai tempat yang Tuhan sediakan bagi kita di mana saudara? Sorga. Kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan janganlah gelisah hatimu. Nah, kalau kita lihat saudara dari kita hidup sampai nanti kita bertemu Tuhan di dalam kekekalan, ini ada yang namanya perjalanan, benar ya saudara? Kalau saya nggak salah di Jawa itu ada istilah yang namanya mampir ngombe, benar ya? Artinya apa saudara? Yang orang Jawa di sini siapa boleh angkat tangan? Wih, banyak juga orang Jawa di sini ya. Artinya apa Mbak Sri? Mampir minum. Artinya kita di sini itu nggak akan selamanya, tapi kita berjalan terus sampai nanti kepada kita itu bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, ada hal yang Tuhan katakan di sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Salah satu saudara, hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Benar ya saudara ya? Yang pertama makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan Tuhan di sini berbicara mengenai tempat tinggal yang selamanya atau yang kekal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyatakan di sini bagaimana Tuhan ini menyediakan tempat bagi kita supaya apa saudara? Firman Tuhan menyatakan di sini, supaya dimanapun aku berada, engkau pun berada. Dari semula saudara, atau dari semenjak awal penciptaan, Tuhan itu selalu ingin bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Firman Tuhan menyatakan Tuhan itu menciptakan manusia seturut dan segambar dengan dia. Di mana saudara? Taman Eden. Dan kalau kita lihat peristiwa itu saudara, itu kita melihat bagaimana Tuhan ini menciptakan gambar dan rupanya sehingga manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, dia memiliki otoritas yang berasal daripada Tuhan. Saudara masih ingat ketika Tuhan itu berkata, engkau hanya perlu untuk mengurus mereka semua. Bagaimana Adam itu menamai binatang-binatang, bagaimana mereka itu hanya mengusahakan, tetapi Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Dan di situ kita bisa melihat kedekatan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana di mana Tuhan berada, di situ juga Adam berada. Makanya saudara, ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, kalau saudara masih ingat, di mana dia itu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencari. Tuhan berkata apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu ingin selalu dekat dengan
apa yang menjadi kepunyaannya, yaitu kita yang diciptakan segambar dan seturut dengannya. Nah, kalau saudara lanjut, saudara di sini dikatakan bahwa bagaimana aku menyediakan tempat bagimu supaya nanti setelah tempat itu selesai, dikatakan aku akan membawa kamu ke situ supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Hal yang paling saudara penting dalam kehidupan kita untuk kita ketahui bagaimana janji Tuhan. Tuhan berfirman bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan gak hanya situ saudara, setelah itu kita akan bersama-sama dengan dia. Nah, kita melihat ayat yang keempat. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya kalau kita lihat di sini, kalau Tuhan ini pergi ke sana, saudara, kekekalan, yaitu di mana di sorga, di mana firman Tuhan berada, dia ada di sana, di sebelah di sebelah tata Allah Bapa, di firman Tuhan berkata di sini, kamu tahu jalan ke situ. Artinya Tuhan ini sudah memberikan kita pengetahuan untuk bisa datang kepada dia. Nah, kita akan melihat saudara firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan menyatakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini menyatakan bagaimana Tuhan ini sudah memiliki rencana, yaitu rencana yang sangat indah dan manusia tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir. Kenapa saudara? Karena kita hidup dengan akal atau hikmat manusia. Dan firman Tuhan berkata bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada hikmat yang daripada manusia. Nah, kalau kita lanjut saudara, kita akan melihat di dalam kitab Ibrani 9. Di sini menceritakan bagaimana tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Dan ini menceritakan juga karya Kristus atas kehidupan kita. Saya akan bacakan dari Ibrani 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-28. Kalau tadi kita lihat Tuhan Yesus berkata bahwa dia menyediakan tempat supaya di mana dia berada kita juga berada. Dan di sini dikatakan seperti ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh karena korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, firman Tuhan berbicara mengenai tempat yang baru yang Tuhan sudah disediakan bagi kita. Tapi yang kedua, kalau kita melihat saudara relasinya di ayat ke-26, Kristus ini mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya. Tidak seperti imam-imam besar yang lain yang terus-menerus mempersembahkan setiap tahunnya. Kenapa saudara? Karena mereka datang bukan dengan darahnya sendiri, tetapi mereka membawa darah binatang. Dan Kristus di sini dia mendatang bukan ke tempat yang dibuat oleh manusia. Ini berbicara mengenai tempat kudus atau bait Allah yang dibuat oleh manusia, tetapi di sini datang kepada dikatakan di firman Tuhan, di sini dikatakan ia datang kepada tempat yang bukan buatan manusia, yaitu hadirat Tuhan sendiri. Dikatakan untuk mempersembahkan tubuhnya sendiri menjadi persembahan yang karena itu kita dibilang di firman Tuhan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 28, hanya satu kali saja ia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan kalau kita nyatakan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan gini, dan dia menganugerahkan kepada mereka yang menanti-nantikan dia keselamatan.
Jadi keselamatan itu dianugerahkan kepada kita, saudara, ketika kita ini menanti-nantikan Tuhan. Saudara pernah istilahnya mendapatkan sebuah janji gitu, dan saudara itu menanti-nantikan. Kalau saudara kata-kata menanti-nantikan, berarti pikiran saudara kemana kira-kira, saudara? Misalnya saudara dikasih janji sama orang tua saudara, misalnya, wah akan dibelikan misalnya mobil baru. Pikiran saudara kemana kalau saudara menanti-nantikan? Pastikan saudara bisa percaya dan saudara akan menanti-nantikan, wah ini akan terjadi. Pikiran saudara kemana otomatis? Ke mobil, ke janji itu. Tapi pikiran juga kita ke yang memberikan. Benar dong, saudara? Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau saya kiranya yang ngomong ke saudara itu stranger atau orang asing, kemungkinan saudara bisa percaya itu kecil. Benar ya, saudara? Berarti saudara itu bisa percaya karena siapa yang menjanjikannya. Dan Tuhan di sini menyatakan bahwa Dia ini memberikan atau menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Kata-kata menanti-nanti ini memiliki arti bahwa kita ini percaya kepada Dia, kepada yang menjanjikan dan kepada janji yang diberikan, yaitu keselamatan tersebut. Kita akan melanjutkan, saudara. Kita akan membahas mengenai realitas dari kekekalan. Kita akan lihat di dalam Pengkhotbah 3. Saya akan baca dari ayat yang ke-1 dan ke-2. Dikatakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau saudara baca itu semua ada waktu, ada waktu, ada waktu. Tapi saya untuk mempersingkat waktu, saya mengambil 2 ayat ini. Dan kalau saudara lihat di sini, berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada waktunya. Benar ya, saudara? Tapi kalau saudara lihat firman Tuhan di ayat 11 menyatakan seperti ini. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti ada 2 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada waktunya. Benar ya, saudara ya? Dikatakan di sini, kalau nanti saudara baca ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk di sini dikatakan lahir, ada waktu untuk meninggal, untuk menanam dan untuk mencabut yang ditanam. Dalam kehidupan kita terkadang kita tidak mengerti kenapa, tapi firman Tuhan menjelaskan di sini dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata adalah baik. Benar nggak, saudara? Katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita lanjut, saudara, kita akan baca di firman Tuhan di Matius 25. Bagaimana tujuan akhir hanya ada 2 dalam kehidupan saudara. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Dikatakan seperti ini. Kalau saudara baca di judul perikopnya dikatakan penghakiman terakhir. Nah, kita akan lihat ya, saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak Manusia ini adalah Tuhan Yesus. Lalu semua bangsa akan ditumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti apa gembala memisahkan domba dari kambing. Menarik, Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Dan Dia menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang akan memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Saya akan membahas ayat 33 di sini dikatakan, 34 dikatakan, dan raja itu, ini masih merujuk kepada Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus.
Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Firman Tuhan menyatakan tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk menyelami apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Saudara mungkin pernah dengar lagu yang apa yang tak pernah dilihat mata. Firman Tuhan menyatakan yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan di sini saudara firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah menyediakan apa saudara kerajaan. Dalam kehidupan kita di sini ketika kita berdoa kita berdoa biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Dan akhirnya saudara kita akan menerima kerajaan yang disediakan Tuhan ketika atau sejak dunia dijadikan. Dia 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan kepada aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab kepada dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberikan engkau makanan, atau kamu haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ada yang menarik di sini saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan apapun yang kita lakukan untuk saudaranya Tuhan, dibilang gitu, yang paling hina ini, kita melakukannya untuk Tuhan. Ada suatu alasan yang pasti kenapa saudara, karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita itu adalah tubuhnya Kristus, di mana Kristus menjadi kepala dan kita adalah bagian dari tubuhnya. Sekarang kalau misalnya saudara, kaki saudara ini menginjak paku katakanlah, apakah seluruh badan saudara merasa sakit? Pasti. Kenapa? Karena sarafnya itu menuju ke mana saudara? Otak. Otak yang memberi sensor ada rasa sakit. Dan di sini saudara, ini menyatakan bagaimana Kristus ini mengklaim bahwa gerejanya atau tubuhnya itu adalah satu dengan Dia. Kalau saudara masih ingat cara Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, aku berdoa supaya sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Aku berdoa supaya mereka, yaitu murid-muridnya dan kita adalah apa saudara? Satu. Aku bukan hanya untuk mereka aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya akan aku oleh karena pemberitaan Injil mereka. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Nah, selanjutnya saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Tuhan Yesus itu menyatakan seperti ini. Kalau kita lihat, Tuhan menyatakan bahwa kalau kita ini satu dengan Dia, saudara, maka firman Tuhan menyatakan Dia itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ada salah satu contoh yang menarik, saudara, kalau kita mau melihat bagaimana kalau saudara ingat kisah mengenai Saulus. Saulus itu memiliki istilahnya dia itu memiliki tujuan dalam kehidupannya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus adalah untuk menganiaya umat Kristen atau pengikut Kristus. Nah, kalau kita lihat Tuhan ini menjumpai dia ketika dia dalam perjalanan untuk menganiaya pengikut Kristus. Dan apa sih yang dia katakan kalau saudara ingat? Tuhan berkata seperti ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kok Tuhan nggak ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya gerejaku? Tuhan juga nggak ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya murid-muridku? Atau Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya pengikut-pengikutku? Tapi Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan apa yang menjadi jawabnya Saulus? Siapakah engkau ya Tuhan? Dan Tuhan berkata apa saudara? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini ingin untuk kita ini mengetahui kita dan Dia adalah satu. Bagaimana kita adalah tubuhnya Kristus.
Kita akan lanjut. Kita akan lihat saudara di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. 2 Korintus 4 ayat ke-16 sampai dengan ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi di sini merupakan sebuah rahasia, saudara. Perspektif adalah sudut pandang kita melihat kekekalan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana penulis ini menyatakan manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke sehari. Kehidupan kita saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saudara ini nanti suatu saat Tuhan panggil gitu ya, untuk kembali, untuk bersama-sama dengan dia dalam kekekalan, tubuh ini nggak ikut saudara, bener nggak? Kecuali pengangkatan, beda halnya tubuh kita diubahkan. Saya ngomong soal orang yang telah meninggal gitu. Tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Firman Tuhan bilang kita berasal dari tanah dan tubuh kita akan kembali ke tanah. Yang diambil sama Tuhan, yang istilahnya balik sama Tuhan, apanya saudara? Roh kita. Makanya saudara bisa lihat firman Tuhan menyatakan gini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Tubuh ini sementara saudara, tidak kekekalan. Sedangkan yang tidak kelihatan yaitu roh kita adalah kekal. Ketika saya misalnya berbicara dengan Andrew, saya ini berbicara sebenarnya kepada rohnya, tetapi melalui tubuhnya. Tubuh ini cuma jadi perantara, tetapi yang hidup adalah rohnya. Kan makanya kenapa kalau saudara lihat ketika Tuhan panggil rohnya, tubuhnya udah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena roh itu yang memberi hidup. Dan sejak awal saudara, kalau saudara lihat bagaimana setelah Tuhan itu mengukir manusia sesuai dengan gambarnya, dia menghembuskan apa saudara? Nafasnya, yang berarti rohnya dia yang memberikan kehidupan. Kalau kita mengerti hal ini saudara, maka kita akan memiliki pengharapan yang baru. Dan kita bisa melihat pengharapan itu saudara di dalam Wahyu 21. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ke-6. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Lalu aku melihat ke langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Firman Tuhan menyatakan ayat kelima, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa saudara? Baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Menarik di sini Tuhan menyatakan bagaimana dia ini menyatakan akan menghapus segala air mata. Makanya kalau saudara lihat ayat yang sebelumnya, firman Tuhan menyatakan kami tidak tawar hati. Kenapa? Ayat 17, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa? Karena akhirnya saudara, firman Tuhan menyatakan ia akan menghapus semua air mata
dan maut tidak ada lagi. Tuhan berkata bagaimana dia telah mengatakan maut. Dengan apa saudara? Dengan menunjukkan kebangkitannya. Kebangkitannya itulah yang memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Dan kalau kita mau saudara mengerti bahwa Tuhan ini memiliki sebuah janji dan sebuah rencana yang sangat indah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak memerlukan untuk khawatir. Firman Tuhan menyatakan tadi yang ayat pertama di Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kalau segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan saudara, kalau rumah yang indah saudara, istilahnya di sorga nanti, kekekalan itu Tuhan sediakan. Apalagi kebutuhan kita yang sekarang. Tuhan Yesus berkata seperti ini, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga mengetahui kebutuhanmu. Firman Tuhan berkatakan, bagaimana carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau saudara untuk mencari Tuhan, firman Tuhan menyatakan menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena dia adalah sumber kekekalan dan kita tahu bahwa kita akan tinggal di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Maka segenap janji Tuhan bukan hanya yang nanti kita akan dapatkan di surga, tetapi yang di sini pun akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saya undang pemusik dan singer untuk maju. Kami bersyukur Tuhan untuk jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk janji-Mu Tuhan, untuk rencana-Mu Tuhan, bahwa Engkau merindukan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan untuk rencana-Mu yang Engkau taruh dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami bisa mempercayai Engkau, karena kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Firman-Mu yang berkata Tuhan, aku adalah Alfa, aku adalah Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, tapi lihat sekarang aku hidup. Dan aku hidup untuk selama-lamanya. Membuktikan bahwa Engkau telah berkuasa atas maut. Dan maut tidak berkuasa lagi. Dan Engkau memberikan janji itu kepada kami. Engkau yang akan menghapus air mata kami Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan adalah dalam rencana-Mu dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan apapun yang Engkau sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami memiliki kehidupan dan juga masa depan karena Engkau yang menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kita akan nyanyikan saudara, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyikan anak Allah, Yesus namanya, anak Allah. Oh, Yesus namanya. Deklarasikan saudara bahwa Dia adalah penyembuh kita. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mengasihi, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, kubur kosong, membuktikan Dia
Bersyukur Tuhan karena Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Kau yang memberikan kekekalan dalam kehidupan kami, karena kami akan berjalan bersama-sama dengan Kau di dalam hidup ini Tuhan. Dan kami akan menikmati Tuhan kemuliaan yang telah Engkau berikan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kekekalan. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau yang akan menepati segala janji yang Kau berikan, karena kami adalah kepunyaan-Mu, karena kami adalah mempelai-Mu Tuhan, dan karena kami adalah tubuh-Mu, dan kami adalah gereja-Mu Tuhan, di mana Engkau akan memuliakan, karena kemuliaan itu berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.